Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah kartu grafis ya guys. Siapa itu dia? Yep. Jadi saya mendapatkan sebuah kartu grafis lagi dari Palit Storm-X GeForce GTX 1650 Super dengan memori 4GB GDDR6, DirectX 12, Turning Shader dan Encel. Kartu grafis ini garansi resmi dari PT Nusantara Jaya Teknologi Indonesia selama 3 tahun dan kita akan lihat untuk garansinya sampai kapan. Untuk serinya GTX 1650 Super Storm-X OC 4G GDDR6 128 bit DVI HDMI DP. Serinya seperti ini 2878 ya guys ya, biar kita gampang menghafalkannya. Oke, ini box bagian belakangnya seperti ini. Ini box bagian luar ya. Kita buka box bagian dalamnya, ada logo khas Palit ya, HDMI HDCP. Oke, pertama di sini kita dapatkan aksesoris kelengkapannya, ada kartu garansi dari NZT 3 tahun. Kemudian juga ada manual graphic card-nya. Oke. Dan tentunya kita coba keluarkan dulu. Di sini ada foamnya dan ada static bag ya, static bagnya. Oke, kita taruh di atasnya aja. Oke, jadi graphic card ini dengan varian single fan ya. Single fan bisa digunakan untuk PC dengan konsep mini ITX ataupun tetap PC besar ya, MATX ya guys ya. Ini untuk build kualitinya benar-benar bagus. Untuk seri ini tebal banget, mantap, dan menggunakan single fan dengan diameter kurang lebih 12 cm. Jadi super adem ya guys, antara 10 sampai 12 cm, dan heatsinknya berwarna chrome, masih sangat bersih, kinyis kinclong guys, seperti itu. Untuk PCI Express-nya 16 kali ya. Kemudian kita lihat di bagian atasnya, di sini ada logo GeForce GTX, kemudian bagian heatsinknya, kemudian membutuhkan 6 pin power tambahan, jadi dengan TDP 100 watt kurang lebih untuk seri GTX 1650 Super. Ini bagian egg house dengan komponen solid kapasitor dan lain sebagainya, terlihat sangat rapi. Oke, kemudian di bagian display, kartu ini memiliki 3 buah display, ada 1 buah HDMI port, 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya. Platnya juga masih sangat kinclong guys. Oke. Kita intip di bagian belakang. Untuk segel dari pabrikan masih utuh. Kemudian untuk segel dari NZT per bulan 11 tahun 2020, garansi 3 tahun, jadi expire di Desember 2023 ya, masih lama banget. Untuk nomor serinya cocok ya, 2878, mantap jiwa. Just kita akan coba tes benchmark sintetis untuk kartu grafis ini dan langsung aja kita ke PC guys. Kita rapaskan dulu. Oke, kita pasang di slot PCI Express ya. Kita pasang secara tegak lurus dan kita kencangkan bautnya, baut di bagian case nya ya. Kita gunakan 6 pin power dari PSU kita pasang ya. Oke, jadi ini tadi sudah saya tes pertama menggunakan time spy, suhu tertinggi di 62 derajat Celcius. Kita rehat sejenak, langsung kita record ulang. Untuk saya bikin video yang lebih runut, kita akan coba benchmark lagi ya. Oke, kita perdekat dulu seperti ini. Jadi ini kita supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze dengan menggunakan 6 pin power tambahan. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus ya guys, perputaran kipasnya benar-benar mulus jaya. Kemudian display sudah tampil. Oke, sip. Kita paskan tripodnya dulu guys. Oke, saya tes per 19 Juni jam 11.25 ya, hampir setengah 12 siang guys. Kita masuk dulu, login dulu. Oke, resolusi layar di sini sudah Full HD ya guys ya.
Karena ini merupakan tes kedua, jadi sistem sudah mendeteksi graphic card ini dan graphic card juga sudah dapat mengenali driver ya. Oke, ini untuk MSI Afterburner per 36 derajat Celcius. Kemudian untuk di sini kita gunakan software HW Info, sudah saya bikin di startup biar nggak ngebuka-buka lagi. Kemudian kita buka GPU Z. Dan juga untuk program kita menjalankan benchmark yaitu 3D Mark dari Steam ya. Oke, kita akan look up spesifikasi graphic card ini di website Test Power Up GPU Z. Palit GTX 1650 Super Storm X OC ya, dengan arsitektur TU116. Kemudian untuk teknologi udah 12 nm. Graphic card ini render tekstur mappingnya 32/80 dengan shader 1280 core ya, unified. Kemudian sudah DirectX 12_1, PCI Express 16x3.0. Kemudian kartu grafis ini memiliki memori VRAM GDDR6 Micron 4GB 128 bit dengan bandwidth 192 GB per detik ya. Untuk driver versinya sudah terdeteksi yang baru 512.15 DCA Windows 10 64 bit WHQL. Kemudian untuk GPU clocknya di 1530 MHz, memori 1500 MHz, dan bus clocknya di 1770 MHz. Dual slot, ukurannya panjang 16,8 cm, lebar 12,2 cm, tebalnya 4 cm, TDP 100 watt, suggested power supply-nya 300 watt, memiliki satu buah DVI, satu buah HDMI versi 2.0, DisplayPort versi 1.4A satu buah, dan 1x6 pin port tambahan ya. Mantap jiwa. Sip. Oke, kita akan jalankan benchmark menggunakan time spy lagi ya. Kita akan jalankan full menggunakan time spy di preset 1080, dan kita akan lihat bagaimana performa si palit ini. Palit GeForce GTX 1650 Super Storm X OC ya. Jadi dia sudah overclocknya itu otomatis ya. Collecting system info, suara kipasnya senyap, mantap ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Running benchmark, time spy grafik tes 1. Tes pertama tadi maksimal di 62 derajat Celcius. Kita akan lihat bagaimana dengan tes kedua ini yang jeda ya, kurang lebih 5 menit, nggak nyampe lah mungkin guys. Ya, anggap 5 menit ya jeda untuk dari tes pertama ke tes kedua. Kita lihat untuk suhu tertingginya seperti apa. Suhu terendahnya 33 derajat tadi, suhu tertingginya di 62 derajat. Kita lihat di tes kedua saat ini ya. Oke, start di 45 derajat Celcius. Untuk FPS average di 27 fps, TDP di 96 watt, clock speednya di 6 GHz sama seperti 1650 Super lainnya. Dan untuk RPM kipas posisi di 40% saat ini, dengan suhu prosesor di 39 derajat Celcius yang fluktuatif ke 40. Mantap, mulus ya, render tekstur mappingnya mulus jaya. RPM kipas juga terjaga di 40%-an. Oke, suhu di 55 derajat Celcius dengan average FPS di 29 fps. Frame time-nya stabil ya guys ya, di kisaran 30 milisecond, nggak tembus 100, nggak bahkan nggak sampai 50 ya milisecond ya. Oke, tes pertama di 58 turun ke 57 derajat Celcius ya, adem ya, belum menyentuh 60 derajat Celcius, super adem jaya. Untuk grafika masih segel, sangat terjaga kondisinya, sangat terawat. Dan lanjut untuk ke time spy grafik tes 2. Mantap jiwa, mantul jiwa. Time spy grafik tes 2 ini lebih berat dari time spy grafik tes 1. Tentunya akan dipush untuk performa grafiknya juga lebih berat lagi, sehingga FPS-nya kita bisa lihat di sini maksimal 78 fps, average di 25 fps dengan temperatur 55 derajat Celcius guys. Lebih berat ya untuk render tekstur mappingnya, tapi benar-benar bisa dilibas guys.
di preset Full HD ya ini ya, 1080p. Oke, average di 23 fps, suhu di 58 derajat Celcius, RPM kipas di angka 52%, TDP di 97 watt, kisaran 96 sampai 99 watt ya, fluktuatif ya guys ya. Suhu sudah mencapai 60 derajat Celcius. Untuk tes kedua ini sempat naik 61 dan turun lagi ke 60. Saya rasa tidak ada terpaut cukup banyak ya, jadi hampir mirip dengan tes pertama yang saya lakukan tadi. Suhunya juga tertinggi di kisaran 61 derajat Celcius dan 62 derajat Celcius dengan performa yang mirip-mirip juga. Jadi grafikat ini stabil ya, untuk tes pertama dan tes kedua berjalan di performa yang sama, walaupun diberikan jeda hanya 5 menit kurang lebih, dia tetap terjaga di 62 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi. Jadi grafikat ini benar-benar mantap guys, tidak di pertanyakan lagi. Temperatur grafikat langsung turun di 46 derajat Celcius, idle di 30%-an, dan TDP untuk idle itu di angka 13 watt sampai 14 watt dengan clock speed di 800 MHz-an. Untuk RPM kipas karena mengikuti suhu, dia saat ini posisi sudah di 46%, dimana suhu juga di 40-an ya. Average FPS ini menggunakan prosesor di angka 20 fps dengan suhu prosesor di 54 derajat Celcius sampai 55. Mantul jiwel guys, sip. Suhu langsung makin turun untuk grafikatnya, sudah mencapai 40-an, 41 ya. Oke, sudah berakhir untuk keseluruhan tes di 3D Mark Time Spy menggunakan PalletStorm GTX 1650 Super. Kita akan lihat bagaimana performa hasilnya. Please wait. Oke, grafik score 4700-an, CPU score di 3000-an, kemudian time spy score 4385, hampir 4400, mendekati skor average di 4466. Kemudian untuk tes pertama ini suhu di angka 58 derajat Celcius, tes kedua tertinggi di 62,38 derajat Celcius, jadi masih masuk 62 derajat ya. Jadi stabil guys, antara tes pertama yang saya lakukan dengan tes kedua ini performanya benar-benar stabil ya, terjaga ya. Untuk di performance cap reasonnya ini lebih cenderung idle dan PWR itu limited by total power limit, mantap, stabil guys. Untuk clock speednya di 1980 MHz maksimal, memory clocknya 1500-an seperti yang tertera di website. Kemudian untuk grafik card ini GPU core voltage nya normal ya, 0,6 minimal, currentnya juga 0,6 dan saat full load di 1,04 volt. GPU real voltage-nya di 12 volt normal. Kemudian untuk powernya saat idle atau minimal di 6 sampai 7 watt dan full load-nya di 102 watt ya, mantap jiwa guys. Just untuk gap dari minimal, current dan maksimal untuk GPU fan-nya normal di 35% sampai dengan 57%. Oke, overall untuk si graphic card ini 1650 Super dari PalletStorm ini memiliki performa yang mantap jaya guys. Kita akan ketemu lagi di tes graphic card berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.